Oke, untuk cek sound silahkan direspon aja kalau suara Bapak sudah terdengar dengan baik lewat chat. Oke, siap. Oke, sebentar Bapak cek lagi. Oke ya. Oke, sudah tampil, sudah terdengar suaranya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini pertemuan 4 ya, membahas tentang instalasi media transmisi jaringan. Oke ya. Oke, Bapak langsung aja ke slide selanjutnya. Oke, untuk materi hari ini sebenarnya ini kalau kalian belajar di kampus, di kelas, itu pertemuan hari ini harusnya praktek ya, menggunakan kabel, terus membuat koneksi jaringan ya, mengkoneksikan ke switch, setting komputer untuk jaringannya, dan sebagainya. Jadi harusnya sih hari ini tuh praktek ya. Tadinya ada tugas kelompok, cuman karena kondisinya masih belum memungkinkan, jadi untuk prakteknya mungkin nanti hanya menggunakan software pakai tracer. Ya, jadi tapi hari ini Bapak tetap jelaskan untuk peralatan-peralatan yang akan digunakan kalau kita membuat jaringan seperti apa ya. Mungkin secara teori nanti bisa kalian cari-cari lagi infonya untuk prakteknya seperti apa, banyak di sumber referensi di internetnya. Jadi nanti terdapat beberapa alat ya yang digunakan untuk membuat jaringan ya. Nah, tentunya harus ada ini perangkat laptop ya, atau maksudnya komputer sebagai end device nanti yang akan connect ke jaringan. Yang kedua nanti harus ada media transmisinya ya. Nah, yang ketiga perangkat jaringannya yang akan digunakan seperti apa ya. Kalau media nanti berarti menggunakan kabel atau wireless dan sebagainya. Kalau perangkat berarti nanti alat-alat yang akan digunakan untuk supaya si jaringan itu bisa terhubung satu dengan yang lainnya. Ini alat-alat yang secara umum atau garis besarnya, secara sederhananya seperti ini. Nah, untuk jaringan secara sederhananya bisa juga membuat jaringan seperti ini yang disebut dengan jaringan peer-to-peer. Jadi maksudnya di sini hanya ada dua perangkat komputer langsung dihubungkan menggunakan kabel jaringan. Ya, ini disebut dengan jaringan peer-to-peer. Jadi hanya dua atau beberapa komputer saja yang saling terhubung. Nah, ini biasanya kalau menggunakan jaringan peer-to-peer ini menggunakan kabel cross atau strike ya. Coba Bapak tanya bisa dijawab di grup misalkan. Kalau misalkan ini peer-to-peer, kabelnya menggunakan kabel cross atau kabel strike. Silakan, ada yang bisa jawab? Mengingatkan lagi cross seperti apa atau strike seperti apa? Coba ada yang mau berani menjawab di chat atau mau ngobrol, silahkan. Strike, Pak. Oh, strike. Alasannya? Rasanya itu peer-to-peer Lebih apa? Lebih itu apa? Lebih lancar gitu. Lebih lancar. Oke. Jadi yang lain gimana yang lain? Oke, yang lain gimana? Ada yang mau ngobrol?
Oke, yang lain ada yang bilang cross ya. Jadi yang benar menggunakan cross ya. Jadi tadi tuh awal ya yang ngobrol yang benar menggunakan cross ya. Karena kenapa menggunakan cross? Karena ini menghubungkan dua perangkat yang sama ya. Jadi kalau cross ini menghubungkan dua perangkat yang sama, maka menggunakan tipe kabel cross. Kalau straight ini menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalkan komputer dengan switch atau komputer dengan router, terus switch dengan router itu menggunakan kabel straight. Ya, kalau ini menggunakan kabel cross. Ya. Oke, selanjutnya, nah alat-alat apa aja sih yang perlu dipakai untuk nanti membuat kabel jaringan? Yang pertama ada yang namanya crimping tool ya. Jadi nanti ini crimping ini bisa digunakan untuk memotong kabel ya, untuk melepas pembungkus kabel yang dari luar, lalu yang selanjutnya untuk memasang konektor. Ya, jadi ini biasanya di sebelah sininya tuh ada pisau untuk pemotongnya. Nah, kalau yang ininya dari sini untuk memasang konektornya supaya si konektor itu terpasang kuat di kabel. Ya, itu bagian-bagiannya. Terus ada juga yang model tang crimpingnya itu seperti ini, ada dua, ya, yang satu untuk konektor RJ45 yang digunakan untuk jaringan, ya, yang satu lagi ini digunakan untuk RJ11 ya, atau konektor untuk kabel telepon. Ya, jadi di sini ada pemotong kabelnya, ya, lumayan ini tajam di sininya nih, hati-hati kalau kalian nanti main-main di kabel jaringan yang ngoprek tang ini nih, hati-hati ya. Ada juga yang modelnya seperti ini. Jadi paling Bapak jelaskannya menurut gambar yang ada di sini, nanti kalian bisa coba cari-cari sendiri di internet, di YouTube banyak kok tutorial-tutorialnya ya. Nah, terus biasanya kalau kita beli tang yang tadi itu ada juga yang paketannya itu dikasih yang namanya cutter. Jadi ini bisa digunakan untuk memotong atau mengelupas kabel luar dari sebuah kabel jaringan ya. Jadi ini dimasukkan kabelnya lalu diputar, nanti yang abu-abu ini nanti keluar secara otomatis gitu ya. Jadi yang dalamnya tidak kepotong. Jadi untuk memotong kabel luar. Ya, ini ada berbagai ukuran. Nah, kalau yang ini digunakan untuk memasang kabel jaringannya tuh di dinding. Jadi suka ada kan kalau misalkan kabel jaringan itu ditempel di dinding, nah seperti ini. Jadi ini kabel jaringan ujungnya ditancapkan di sini sesuai dengan urutannya. Ditancapkan seperti ini, ada 8 kabel, nanti ditekan dengan ujung dari alat pemotong ini. Jadi nanti nempel otomatis. Kalau depannya itu seperti ini nih. Seperti ini. Jadi nanti ini ditempel di dinding, nanti kabel jaringan bisa langsung dicolokkan ke sini. Contohnya misalkan kalau kalian pernah lihat di kampus, di dinding-dinding itu ada otomatis keluar konektor kabel jaringannya itu. Jadi dipasang seperti ini nih. Begitu ya. Ini biasanya dikasih otomatis kalau kita beli tang, ada juga yang enggak sih. Ya, gimana merek tangnya. Nah, ini kalau dipasang di dinding seperti ini kabel jaringannya. Jadi kita bisa mengkoneksikan ke kabel ke sini otomatis ya. Jadi tanpa ribet-ribet atau tanpa si kabelnya tuh nggak terlalu kelihatan dari luar gitu ya. Jadi rapi. Oke, terus untuk selanjutnya, nah ini ya yang lainnya, gambar yang lainnya, nah ini proses memasukkan atau memotong kabel luarnya. Jadi dia dimasukkan, diputar, nanti ininya otomatis mengelupas. Hati-hati jangan memotong kabel bagian dalam. Jadi ini khusus untuk memotong kabel bagian luar. Yang kedua, yang biasa sering digunakan untuk membuat kabel jaringan itu yang namanya LAN tester ya. Jadi LAN tester ini untuk melihat koneksi antar kabel, apakah pin tersebut terkoneksi dengan baik sesuai dengan konfigurasi yang kita buat ya. Tapi LAN tester juga bisa digunakan untuk troubleshooting ya. Bisa untuk mengecek kesalahan pemasangan kabel saat kalian mengkrimping ya, atau untuk mengecek putus atau rusaknya kabel, terus bisa mengecek jenis kabelnya cross atau straight ya. LAN tester ya. Tapi terkadang kalau misalkan si network atau yang masang jaringannya itu sudah mahir, ini kadang
line tester bisa dilewatkan ya. Jadi kalau sudah terbiasa bisa dilewatkan. Jadi tidak pakai ini juga tidak masalah ya, asal ya memang biasa memasang dengan baik ya, tidak pernah error, misalkan langsung bisa sekali jadi ya, sekali crimping langsung jadi ya, bisa tanpa line tester. Ini opsional saja. Kalau misalkan awal-awal pemula ingin belajar ya bisa menggunakan line tester untuk mengecek crimpingan gitu tuh benar atau enggak. Nah, ini contoh line tester. Ya, jadi ada dua bagian. Jadi ini bagian ini tuh bisa dipisah ya, dipisah. Contohnya ini sudah dipisah ya. Jadi ujung kabel yang satu port dikoneksikan ke sini, koneksikan ke sini, satu lagi koneksikan lagi ke sini ya. Nanti ininya dinyalakan, ya di-on-kan. Nah, kalau misalkan crimpingan yang kita buat sudah benar, nanti ini lampu-lampu ini akan menyala satu persatu dengan berurutan ya. Kalau ada yang mati berarti ada yang tidak sesuai atau gagal ya, kecuali yang ground ya, sampai 1 sampai 8. Kenapa ini harus bisa dipisah? Kadang kan misalkan kita udah narik kabel, ujung satu misalkan ada di lantai 5, ujung satunya lagi ada lantai 1. Nah, kalau kita mau mengecek apakah crimping kita sudah benar atau enggak, ya bisa kita pasang yang ini misalkan di lantai 5 ya, yang ini di lantai 5 ya, yang ini di lantai 1 gitu. Nanti ini dicek, dinyalakan, langsung keluar hasilnya. Alat ini menggunakan baterai ya, dalamnya ada baterainya. Baterai biasanya baterai kotak ya di sini. Ini namanya line tester. Nah, ini nih urutannya. Kalau lupa lagi yang dulu ya bisa menggunakan tipe A, bisa juga menggunakan tipe B. Ya, silahkan bebas. Kalau cross itu nyilang ya. Yang satu tipe A, ujung satu lagi tipe B. Atau bisa sebaliknya. Kalau strike itu lurus, satu ujung pertama tipe A, ujung yang lainnya juga tipe A. Ya, atau satu ujung pertama B, ujung lainnya juga B. Itu bedanya cross sama straight. Ya. Nah, terus kadang kalau kita lagi menggunakan line tester, ada sebenarnya yang wajib nyala itu urutan kabel atau nomor port ini ya, nomor 1, 2, 3, dan 6 itu wajib nyala ya, karena ini kabel yang penting untuk menggunakan untuk proses transfer data. Yang lainnya sih sebenarnya opsional aja, kadang ini sebenarnya buat backup aja untuk power sama data. Ya. Ya, yang lainnya, merek lainnya ada juga yang seperti ini ya. Jadi modelnya seperti ini, dibagi dua. Ya. Jadi ini ngeceknya itu kadang si alatnya itu tidak hanya RJ45 ya, bisa juga RJ11 atau kabel USB ya, kabel kayak flash disk itu kabel USB ya, RJ45, atau ini juga bisa digunakan untuk kabel kayak kabel antena gitu ya, BNC kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi kadang satu alat bisa untuk beberapa kabel. Nah, setelah itu berarti kita tang sudah ada, apa namanya tadi itu, line tester ada. Nah, berarti kita harus menyiapkan juga kabel UTP-nya. Kabel UTP-nya ya disiapkan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kita mau pasang 50 meter ya siapkan 50 meter dan seterusnya ya. Efektifnya sih kalau 100 meter, lebih dari 100 meter itu harus pakai switch lagi ya. Jadi tidak bisa langsung itu ya, karena nanti kalau lebih dari 100 meter kualitas jaringannya akan kurang baik. Nah, ini langkah-langkahnya. Jadi cara mengelupasnya, kalau ini mengelupasnya menggunakan tang ya, jadi bisa menggunakan tang yang di bawahnya itu ada pisaunya, dikelupas, mengelupasnya ke kulit luarnya ya, kulit luarnya ini misalkan yang hijau nih, yang dalamnya nggak usah dikelupas, nanti otomatis itu ya. Nah, nanti tentukan mau strike atau cross, lalu habis itu susun urutan warna sesuai dengan kebutuhan, ya tadi diurutkan cross atau strike. Nah, nanti kalau sudah diluruskan ujung-ujungnya ya, jadi ini tidak perlu dikelupas kayak misalkan kalau kita menghubungkan kabel listrik ya, jadi kabel yang di dalamnya itu cukup dirapihkan, diratakan, lalu diluruskan ya, menggunakan ini. Kalau ini menggunakan tang, sebenarnya bisa juga menggunakan tang yang tadi, yang tang crimping yang tadi ya. Jadi harus lurus, jadi tidak perlu dikelupas lagi kalau yang dalamnya. Nah, kalau sudah dimasukkan ke konektor RJ45-nya ya, di konektor RJ45-nya ini tinggal dimasukkan. Kalau sudah dimasukkan, ini hati-hati karena masih kendor. Kalau sudah dimasukkan, nanti masukkan ke lubang yang ada di tang crimping. Ya. Harus benar-benar pas. Kalau sudah nanti
tekan si tang krimpingnya secara otomatis akan mengunci. Biasanya ada bunyi klik, berarti itu sudah mengunci dengan baik. Gitu. Kalau perlu menggunakan tester ya dites ininya jaringan yang kita buat kabel-kabelnya sudah nyala atau belum. Nah, terus ada lagi alat lain sebenarnya ini buat troubleshooting jaringan, ada yang namanya tone checker atau toner and tracer ya. Ini biasanya untuk mengecek si kabel jaring, misalkan kabel itu sudah terpasang ya, terus tiba-tiba ada yang mati, nah bisa diceknya menggunakan toner and tracer. Biasanya ini agak mahal harganya. Jadi nanti ini ujung satu dipasang misalkan di lantai 5. Nah, satu lagi dipasang di lantai 1. Nah, nanti di lantai 1 itu di trace kayak gini nih, contohnya nih. Nah, ini misalkan dipasang di lantai 5, ya, ini dipasang di lantai 1, ya, tapi ini bukan dipasang. Kalau ini benar dipasang dikoneksikan kabelnya ke sini. Nah, kalau ini nanti men-scan. Jadi tiap kabel yang sudah tercolok di switch itu di-scan satu-satu seperti apa. Ada nadanya nggak? Kalau misalkan ada nadanya itu ada bersuara ya, berarti ada sinyalnya. Nah, makanya di sini kadang dikasih yang namanya headset ya. Jadi langsung bisa didengar ke headsetnya gitu ya. Atau di sini juga ada speaker biasanya kalau nggak pakai headset bisa. Jadi ini konsepnya menggunakan nada ya. Jadi kalau tidak ada nada berarti itu yang mati kabel jaringannya. Kalau misalkan ada nada berarti sesuai berarti nadanya. Berarti masih aktif. Oke, nah selanjutnya Bapak contohkan simulasi aja menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi kalian nanti coba-coba aja di rumah, kan dulu pernah Bapak kasih softwarenya. Kalau sekarang sih masih pengenalan dulu ya untuk Cisco Packet Tracer. Jadi kalau sudah diinstal, nah nanti pas setelah diinstal kalian membuka Packet Tracer dan muncul tampilan seperti ini ya, muncul pop up Windows seperti ini, nanti pilihnya guest login ya, karena mungkin kebanyakan di sini belum punya akun dari NetAcad ya, karena ini perlu akun dari Cisco atau dari netacad.com ya. Jadi ini bisa juga tidak pakai user, menggunakan guest login. Jadi nanti kalau ngebuka paket tracer, muncul ini, pilih guest login. Cuman kelebihannya ada beberapa fitur yang dikurangi. Contoh misalkan maksimal hanya bisa nge-save file sebanyak 10 kali ya. Jadi kalau menggunakan versi guest login. Kalau misalkan kalian pengen daftar, di sini tuh biasanya ada kursus-kursus gratis, atau misalkan kalau yang berbayar biasanya ada kursus CCNA ya, CCNA atau CCNP ya, khusus dari Cisco ya. Atau nyari yang gratisan di sini juga banyak untuk mendapatkan user sama akun NetAcad buat login ke Cisco Packet Tracer ya. Jadi silakan kalau mau nyoba-nyoba akunnya, diinstalnya seperti biasa aja. Nanti kalau muncul pas dibuka seperti ini, silakan kalau tidak pakai user menggunakan guest login. Contoh misalkan Bapak coba menggunakan Cisco Packet Tracer ya. Bentar, Bapak ganti dulu ke Cisco Packet Tracer-nya. Oke, sekalian Bapak screenshot dulu lah. Oke, sebentar. Oke, masih loading. Oke, udah kelihatan ya, Cisco Packet Tracer seperti ini tampilannya. Oke, sebentar sambil Bapak screenshot dulu untuk absensi. Oke, sebentar. Oke. Ya, jadi ini tampilan Cisco Packet Tracer. Jadi di bawah itu area untuk peralatan-peralatan nanti yang digunakan untuk membuat sebuah jaringan. Misalkan di sini sudah ada
network device itu ada router, ada switch ya, ada yang namanya hubs, terus ada lagi apa? Wireless device. Pokoknya di kiri bawah itu informasi atau peralatan yang bisa kita tambahkan di area yang kosong ini ya. Nah, terus ada lagi yang namanya end device ya, ada laptop, PC ya. Jadi sudah ada. Nah, kalau kabel yang seperti icon PLN yang kayak gini nih. Kabelnya ada yang kabel konsol, kabel copper strike ya, atau kabel cross dan sebagainya. Misalkan kita coba untuk membuat kabel jaringan peer-to-peer saja yang sederhana dulu. Jadi pertama ya tambahkan dulu end device-nya. Misalkan kita mau menambahkan PC, komputer, jadi cukup diklik saja. Yang kayak gini ya. Ditambahkan seperti ini. Komputernya ada di bawah sini. Lalu yang kedua, misalkan kita butuh kabel. Tadi kalau kabel peer-to-peer, kalau perangkat yang sama, gunakannya kabel cross ya. Jadi ini diklik, lalu klik di komputernya, pilih fast Ethernet, ya. Nah, nanti kan ada kabel tuh. Kalau aslinya sih nanti kalian crimping ya, cuman karena ini virtual langsung jadi ya, tinggal dihubungkan. Nanti hubungkan lagi ke komputer satunya, pilih fast Ethernet. Nah, seperti ini. Ini hubungan dua buah komputer ya. Nah, selanjutnya untuk bisa terkoneksi ya kita harus memberi IP address ya. Caranya diklik di komputernya. Oke. Nah, selanjutnya tidak tampil ya. Settingan IP-nya tidak tampil ya. Bentar. Sebentar. Oke, nah untuk setting IP address seperti ini. Jadi setelah diklik komputernya, nanti muncul tampilan seperti ini ya. Untuk IP address gampang saja di menu desktop ya, lalu ke IP configuration ya, lalu misalkan IP address di sini diisi 192.168.10.1 misalkan. Nah, ini IP-nya IP lokal ya. Subnet masknya otomatis saja default dari kelas C, misal ini kan /24, makanya 255.255.255.0. Kalau sudah di close ya. Nah, setelah itu setting lagi ke PC kedua ya, misalkan oke, sebentar masih loading ya. PC kedua misalkan sama caranya ya, kalau nggak tampil nanti caranya sama ya, 192.168 misalkan 10. Kalau tadi 1 karena ini PC 2 misalkan contohnya 10.2 ya, kalau sudah di close ya. Nah, setelah itu kalau mau mencoba koneksi ini misalkan Bapak buka yang bentar, nggak muncul otomatis ya. Oke, mana ya? Oh, ini. Nah, dua komputer kan ini sudah Bapak beri IP address dan subnet mask secara otomatis. Untuk mengeceknya, misalkan ini Bapak buka PC 1, buka command prompt-nya. Nah, di sini command prompt kan ketik untuk mengeceknya menggunakan ping ya. Ping spasi IP dari PC kedua 92.168.10.2. Apakah ada koneksi ke 10.2? Nah, caranya seperti ini. Jadi kalau ada balasan reply, ya berarti PC 1 dan PC 2 sudah terkoneksi. Ya begitupun sebaliknya kalau PC 2 ngecek dengan IP-nya di sini 1 ya ke komputer 1 berarti ya keluar reply seperti ini ya. Ini contoh untuk setting peer to peer ya. Sederhana ini sebenarnya. Sebenarnya nanti prakteknya cuma ini ya yang praktek kalau di kelas ya, karena nggak bisa ya paling Bapak demokan aja menggunakan pakai tracer. Nah, selanjutnya misalkan kita sharing mau bikin jaringan lagi menggunakan switch ya. Bentar. Nah, kalau yang tadi ini
dua PC, misalkan kita menggunakan 3 PC. Kalau 3 PC berarti membutuhkan yang namanya switch ya. Misalkan 3 PC, 1, 2, 3. Nah, lalu ke bagian network device, cari bagian switch. Nah, misalkan pilih switch ini. Nah, untuk kabelnya, berarti kabelnya gunakan straight ya. Berarti ini diklik di PC yang pertama, pilih fast Ethernet, koneksikan. Nah, pilih portnya mau nomor berapa, bebas kalau ini ya. Kalau kita misalkan ngurut aja 01 ya. Lalu yang kedua, PC kedua, fast Ethernet lagi, pilih fast Ethernet 02. Terus yang ketiga sama, pilih fast Ethernet 03. Nah, ini kalau 3 komputer, yang mau 4 tinggal tambahin lagi. Nah, cuman ini kan belum terkoneksi sama ya. Kalau kabelnya udah masuk, cuman masih belum terkoneksi ya, karena belum memiliki IP address. Misalkan kita setting dari PC 1 dulu ya. Ntar Bapak buka lagi settingannya, karena ini tidak otomatis ya di ininya. Oke. Sebentar. Nah, ini. Ya, jadi sama aja caranya, misalkan IP configuration. Ya, IP configuration 192.168.40 misalkan 1 ya. Subnet masih otomatis saja ya kalau udah close ya. Habis itu PC 2 bentar. PC 2 misalkan 42 ya. Kalau nggak kelihatan, pokoknya intinya sama ya dengan yang tadi. Intinya di setting IP address untuk semua komputer yang akan terkoneksi. Oke, bentar. Nanti Bapak tampilkan lagi screen-nya. Misalkan 3. Yang terakhir, jadi 3 PC, 41, 42, 43. Nah, misalkan kita coba ping dari PC 1 ya. Oke, Bapak tampilkan lagi layarnya. Nah, seperti ini. Ini kita berada di komputer 1 ya. Komputer 1 mau ngecek apakah sudah terkoneksi ke komputer 2 dan komputer 3, ya cukup menggunakan perintah ping spasi IP address-nya berapa. Komputer 2 itu kan 40.2, nanti dicek. Kalau jawabannya reply, berarti ini sudah terkoneksi ya. Coba misalkan 40.3 sama ya, sudah bisa terkoneksi dengan baik. Nah, misalkan 40.100 misalkan ya. Nah, kalau yang tidak terkoneksi seperti ini. Ada balasannya namanya request timeout. Jadi kalian kalau mau ngecek koneksi jaringan ya bisa menggunakan ping sederhananya, ping spasi IP address, atau mau alamat domain juga bisa, ping misalkan google.com bisa seperti itu ya. Ya begini untuk contoh sederhananya, kalian kalau mau bikin yang namanya jaringan sederhana menggunakan Cisco Packet Tracer, nanti kalian bisa coba-coba sendiri di rumahnya masing-masing. Jangan lupa diinstal dulu software Cisco Packet Tracer-nya. Coba gunakan atau buatlah praktekkan yang ini aja yang sederhana ya. Yang satu peer-to-peer, yang satu lagi menggunakan switch. Ini belum menggunakan setting apapun, cuman menghubungkan kabel jaringan, lalu mengasih IP address untuk perangkatnya, udah langsung connect. Ini belum ada router ya. Kalau ada router nanti beda lagi caranya. Oke, paling selanjutnya bentar. Nah, jadi nanti silakan untuk praktek membuat kabelnya, silakan kalau yang mau masih penasaran. Kalau tadi mungkin cara penjelasan saja, kalau mau nyari-nyari lagi bisa di internet banyak, cari misalkan cara bikin kabel jaringan di YouTube itu seperti apa ya, terus pakai tracer, banyak tutorialnya di internet. Nah, nanti biasanya ada sharing file juga sih. Kalau kita di kelas,
kita bisa bikin yang namanya sharing file ya. Paling itu aja untuk pertemuan hari ini ya. Masih ada sisa 10 menit lagi, silakan kalau mau ada yang ditanyakan ya. Bisa lewat chat saja ya. Oke, tadi ada 33 ya. Sekarang 34. Nanti Bapak kalau ada yang kelewat, nanti biasalah di grup aja untuk absensinya, karena Bapak absensinya langsung di screenshot manual ya. Oke, pertanyaan pertama dari Kaila, Pak, kalau bedanya paket tracer yang biasa sama paket tracer Staden apa ya, Pak? Kalau Staden nih, Bapak belum pernah nyoba nih paket tracer Staden sama biasa. Itu paket tracer Staden dari mana Kaila dapatnya? belum nyoba sih, cuman kalau dari ini, kalau mau dapat fitur yang full, kalau pakai tracer itu nanti kalian wajib punya akun dari netaka.com, setahu Bapak itu sih. Ya, jadi downloadnya juga nanti di sana ada ya, yang official pakai tracer itu sebenarnya ada di sana. Ya, paling itu kayak yang setahu Bapak, kalau tracer itu wajib menggunakan akun di netaka.com ya, karena nanti itu sebenarnya connect untuk sertifikasi Cisco CCNA ya. Kalau yang untuk student sendiri sih Bapak belum pernah nyoba lah. Yang kedua, pertanyaan dari awal, Pak, kalau kabel cross susunan yang nyalanya yang mana aja? Yang tadi ya, yang nyalanya yang urutannya sama aja, bukan urutannya, nomornya sama aja. Ini yang ini ya. Nah, tadi kan ada tuh yang gambar. Pokoknya semuanya sih harus nyala ya, cuman alangkah lebih baiknya semuanya nyala ya untuk backup juga ya. Cuman nanti kan tergantung kebutuhan ya. Kadang yang wajib nyala itu sebenarnya nomor 1, 2, 3, 6. Nomor 1, 2, 3, 6 itu kan warnanya sama aja kan, cuman beda urutannya aja ya. Tergantung nanti tipe A atau tipe B. Ya, jadi mau cross, mau strike ya tetap keduanya harus nyala semua ya. Oke, terus oke Kayla, saya supportnya ke paket tracer Staden, paket tracer yang lainnya gak support. Oh gitu. Gak supportnya gimana tuh? Nanti bisa di share di WA aja ya. Yang lainnya ada yang sudah pernah install paket tracer nggak? Yang sudah Bapak share linknya, coba bisa di share pengalamannya. Dari 4D, ada yang mau bertanya, silakan 4D. Susah, Awaludin susah. Oke. Ada yang mau nanya lewat ngobrol, silakan, silakan ya. Angkat tangan aja dulu, nanti Bapak on-kan mic-nya. Jadi pertemuan hari ini tidak ada tugas ya. Tugasnya libur dulu. Nah, tugas-tugas kemarin jangan lupa tetap dikerjakan walaupun waktunya lama sampai sebelum UAS. Jangan sampai kelupaan nanti waktunya lama malah diintar-entar ya. Hanya ada kesempatan silakan sambil dikerjakan ya. Yang kelompok tuh belum ada yang upload tuh pada kemana tuh ya. Susah atau gimana tuh, padahal bisa di searching sih. Udah apa tuh? Udah apa? Bagus, udah. Oh, yang udah apa? Kelompok 1 sudah. Oh ya, siap, siap. Bapak belum cek semua sih. Oh, tugas-tugasnya udah, oke. Oke, yang belum jangan jangan sampai kelupaan ya. Meskipun waktunya lama, yaitu sengaja lah Bapak kasih waktu lama agar bisa memberi kesempatan kalau belum ada kuota atau gimana ya, silakan. Ada lagi pertanyaannya?
Masih ada 4 menitan lagi. 4D kemana? Belum ada. Kelompok 2, 4B sudah. Kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3. Jadi 4B tuh udah konfirmasi. Kelompok kelas 4D belum ada yang konfirmasi nih. Udah ngupload atau belum tugas-tugasnya. Coba Bapak unmute all ya. Mic-nya Bapak aktifkan gimana nih? Oh, ada suara anak kecil ya. Yang mau ngobrol silakan. Oke, Bunga sudah. Oke, siap. Terima kasih udah konfirmasi. Gak ada yang ngobrol ya? Ya udah di unmute lagi. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan nih? Kalau udah cukup, Bapak close aja pertemuan hari ini. Nggak ada nih. 4D gimana 4D? 4D belum pernah lihat Bapak ya aslinya ya? Sudah Pak tugas? Oke, tugas sudah, sip lah. Oh, ada yang belum pernah, Rahma. Oke, belum pernah. Cari aja di Google ya, nama Bapak ketemu kok. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Bapak cukupkan sekian aja ya. Ya, diingatkan lagi tugas-tugasnya, waktunya lama silahkan. Kalau yang nggak bisa absen juga kan nanti bisa lewat di nonton di YouTube, ya cukup screenshot saja. Kalau yang di sini berarti ya udah absen. Nanti Bapak cek lagi, biasa direkap ya. Terima kasih yang sudah hadir di online ini ya. Tetap jaga kondisi ya. Tetap selalu di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.